Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Asmita Putri, NPM 1714131021, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini, SPMSI. COVID-19 sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus COVID-19 menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini rentan menyerang lansia, namun juga dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Selain itu, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Corona termasuk ke dalam virus SARS dan MERS, namun corona memiliki perbedaan, di mana dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya yang bisa menyebabkan kematian. Sejak munculnya virus COVID-19, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dua di antaranya itu ada pada perekonomian dan juga pertanian. Dampak dari pandemi COVID-19 pada perekonomian yaitu di mana ekonomi menjadi melambat karena adanya kebijakan PSBB atau social distancing, yaitu melakukan segala kegiatan di rumah. Dampak pada bidang perekonomian itu seperti industri terkena dampak, yaitu adanya PHK besar-besaran, beberapa sektor seperti pariwisata dan transportasi sepi, orderan jasa menurun, industri perfilman menunda syuting, dan lainnya. Dan juga pada penjualan makanan, di mana banyak resto-resto ataupun rumah makan yang harus tutup, sehingga pendapatan mereka pun berkurang. Sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, maka masyarakat banyak beralih untuk menggunakan uang digital dalam melakukan pembayaran, seperti dalam menggunakan ATM, ataupun m-banking, ataupun menggunakan jasa pembayaran lainnya seperti Dana. Pada bidang perekonomian, sejak adanya virus COVID-19 ini, selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Hal ini dikarenakan karena pemerintah melarang pembelian barang impor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan produk-produk lokal yang lebih aman. Selanjutnya itu pada bidang pertanian, di mana sejak adanya COVID-19 ini pada bidang pertanian pun mengalami dampak yang cukup besar, di mana pemerintah mengalami tantangan yang harus memberikan pasokan pangan dengan harga yang terjangkau di satu sisi, tetapi harus tetap menjaga kesejahteraan petani di sisi lainnya. Selain itu, peluang pasar masih terbuka lebar, tetapi distribusi hasil pertanian terkendala karena adanya pembatasan sosial berskala besar, serta turunnya harga produk pertanian di masa panen raya. Petani yang paling terpukul karena kondisi hal ini. Jumlah penderita positif virus corona terus meningkat setiap harinya. Walaupun jumlahnya yang sembuh sudah semakin banyak daripada yang meninggal, namun jumlah penderita dan yang meninggal belum menunjukkan penurunan. Dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia dan dunia sangat dahsyat. Beberapa di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi terbesar
pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar, mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Selain itu, penjualan listrik PLN ke rumah tangga juga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia turun drastis. Hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurangnya sampai 34,9% dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan karena adanya larangan penerbangan antar negara. Untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia, maka pemerintah memberikan beberapa kebijakan, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan relaksasi perpajakan kepada para pemilik usaha, yaitu untuk mengurangi beban usaha dan untuk meningkatkan kondisi cash flow perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengurangan atau pembebasan pajak kepada perusahaan untuk menutupi kenaikan harga atau penurunan penjualan, sehingga tidak lagi terjadinya PHK besar-besaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah meningkatkan daya saing untuk mendorong investasi. Hal ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh, yaitu pembebasan PPh impor dan juga bea masuk sektor tertentu. Kebijakan lainnya yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui dana bansos. Ini baik berupa uang ataupun berupa kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 677,2 juta triliun untuk percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga berupaya memperluas basis perpajakan dan meningkatkan administrasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah juga berusaha mengoptimalkan dalam penggunaan teknologi. Setelah pada bulan Juni ini diberlakukan kebijakan new normal, berangsur-angsur perekonomian di Indonesia mulai membaik karena pemerintah mengizinkan industri-industri untuk membuka kembali usahanya dengan protokol COVID-19, sehingga masyarakat dapat bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang sedikit demi sedikit akan membaik. Selain itu juga perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran mulai beroperasi lagi dan juga mulai mencari pegawai baru lagi, sehingga masyarakat yang tadinya di PHK dapat melamar kerja kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, semuanya kembali normal, kehidupan kembali normal, dan tidak menghambat cita-cita yang ingin kita gapai, dan juga tidak lagi menghambat para tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jangan pernah lelah untuk berdoa, meminta kepadanya untuk membuat semuanya kembali seperti semula. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.